Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai perbandingan, yang mana anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri, Hikmah Nelda, yang kedua Indah Parawansa, dan yang ketiga Netia Enavera. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dan jenis-jenis perbandingan. Nah, yang mana pengertian dari perbandingan itu ialah perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Nah, perbandingan ini dapat ditulis dalam menggunakan kata-kata yaitu 2 berbanding 2 atau dengan menggunakan tanda titik 2 yaitu 2 berbanding 4 atau dalam bentuk pecahan 2 berbanding 4. Nah, jenis-jenis dari perbandingan itu terdiri dari 2 macam, yaitu perbandingan seharga atau senilai, dan yang kedua adalah perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. Nah, yang pertama adalah perbandingan seharga atau senilai. Nah, perbandingan senilai ini ialah saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Nah, rumus dari perbandingan senilai ini ialah A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2, atau dapat ditulis dengan A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2. Selanjutnya contoh dari perbandingan senilai, yang mana soalnya adalah sebuah rumah dikerjakan oleh 3 pekerja membutuhkan biaya 600.000. Untuk meringankan beban pekerja, rumah akan dikerjakan 4 orang. Berapa biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja? Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa soal ini adalah perbandingan senilai, karena secara logika apabila pekerja ditambah maka tentunya gaji juga akan bertambah. Nah, penyelesaiannya adalah pertama kita misalkan A1 adalah 3 orang pekerja, B1 adalah gaji 3 orang pekerja yaitu 600.000, dan A2 adalah 4 orang pekerja. Dan B2 kita misalkan dengan X. Nah, kita masukkan ke rumus perbandingan senilai yaitu A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2. Kita masukkan A1 sama dengan 3 per B1 600.000 sama dengan 4 berbanding X, yaitu 4 orang pekerja yang A2 tadi. Maka 3 dikali X sama dengan 3X sama dengan 600.000 dikali 4 adalah 2.400.000. Maka nilai X adalah 800.000, atau sama dengan nilai B2 adalah 800.000 rupiah, yaitu gaji dari 4 orang pekerja tadi. Selanjutnya kita lihat contoh soal kedua pada perbandingan senilai, yang soalnya adalah pada pasar tradisional terdapat apel 8 kg dengan harga 40.000. Maka berapakah harga untuk 10 kg apel? Maka dalam penyelesaiannya kita misalkan A1 adalah 8 kg apel tadi, dan B1 adalah harga dari 8 kilo apel yaitu 40.000. A2 adalah 10 kg apel, dan B2 kita misalkan dengan X. Nah, kita masukkan ke dalam rumus A1 8, B1 40.000, A2 10, dan B2 adalah X. Maka kita kalikan 8 kali X, 8X sama dengan 40.000 dikali 10, 400.000. X sama dengan 50.000, maka sama halnya B2 adalah 50.000 rupiah. Maka harga dari 10 kg apel tersebut adalah 50.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. Yang mana perbandingan berbalik nilai ialah apabila saat salah satu nilai meningkat, maka nilai yang lainnya menurun. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya meningkat. Nah, rumus dari perbandingan berbalik nilai ini adalah A1 berbanding B2 sama dengan A2 berbanding B1. Atau dapat juga kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu A1 berbanding B2 sama dengan A2 berbanding B1. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh perbandingan berbalik nilai ini. Yang mana soalnya adalah seorang kontraktor memperkerjakan 12 orang untuk menyelesaikan bangun jembatan selama 3 bulan. Jika kontraktor tersebut memperkerjakan 18 orang, berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan tersebut? Nah, soal ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai, karena secara logika apabila
orang yang mengerjakan jembatan tersebut ditambah, maka tentunya waktu untuk menyelesaikan jembatan tersebut akan berkurang. Nah, penyelesaiannya kita misalkan A1 adalah 12 pekerja, B1 adalah waktu dari 12 pekerja tersebut ialah 3 bulan, dan A2 adalah 18 pekerja. B2 adalah kita misalkan dengan X, yaitu waktu jembatan ini selesai apabila dikerjakan oleh 18 orang. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, A1 berbanding B2 sama dengan A2 berbanding B1. Nah, kita masukkan nilai dari A1 ialah 12, dan B2 adalah X, A2 adalah 18, dan B1 adalah 3. Maka 12 dikali 3 adalah 36, 18 kali X sama dengan 18X, maka nilai dari X adalah 2. Atau sama halnya dengan B2 sama dengan 2 bulan, yaitu maksudnya jembatan ini akan selesai dikerjakan 18 orang pekerja dalam waktu 2 bulan. Nah, selanjutnya adalah contoh soal kedua pada perbandingan berbalik nilai, yang mana soalnya adalah seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor sapi selama 9 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor sapi, berapa hari persediaan makanan akan habis? Nah, soal ini adalah soal pada perbandingan berbalik nilai, karena secara logika apabila jumlah sapi tersebut berkurang tentunya persediaan makanan itu juga akan lama habisnya. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Nah, dari 50 ekor sapi tadi dijual 5 ekor, maka 50 ekor dikurang 50 ekor dikurang 5 ekor sama dengan 45 ekor. Nah, kemudian kita misalkan A1 adalah 50 ekor sapi dan B1 adalah 9 hari. Dan A2 adalah 45 ekor, B2 adalah X. Nah, kemudian kita masukkan nilai ini kepada rumus perbandingan berbalik nilai, yang mana A1 adalah 50 ekor dan B2 itu adalah X. Dan A2 adalah 45 ekor dan B1 adalah 9 hari. Maka kita kalikan 45 kali X, 45X sama dengan 50 dikali 9, 450. Maka nilai X adalah 10, atau sama dengan B2 adalah 10 hari. Nah, jadi persediaan makanan akan habis selama 10 hari pada 45 ekor sapi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala. Mohon maaf sebelumnya saya tidak melihat ke kamera karena saya melihat ke layar laptop. Terlebih dahulu tentu saja kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan skala tersebut. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya atau jarak yang sesungguhnya. Skala biasanya digunakan pada denah lokasi, pada peta, dan pada rancangan benda. Jika gambar dengan keadaan yang sebenarnya memiliki bentuk yang sesuai dengan gambar dan dibuat perbandingannya, maka hal tersebutlah yang disebut dengan skala. Kita lihat gambar pada halaman selanjutnya, yaitu gambar peta Provinsi Kalimantan Timur. Pada peta ini dibuat dengan skala 1 berbanding 6 juta. Itu artinya 1 cm pada gambar mewakili 6 juta cm pada keadaan yang sebenarnya atau pada keadaan yang sesungguhnya. Rumus dari skala itu sendiri yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak yang sebenarnya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal supaya kita bisa lebih paham apa itu yang disebut dengan skala. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu soalnya jarak kota Samarinda dan Tarakan di Provinsi Kalimantan adalah 672 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta berskala 1 berbanding 6 juta. Kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu yang diketahui tadi yaitu skalanya, yaitu 1 berbanding 6 juta. Dan yang diketahui tadi yaitu jarak kedua kota, yaitu kota Samarinda dan kota Tarakan, yaitu berjarak 672 km.
672 km ini kita ubah menjadi sentimeter, yaitu menjadi 67.200.000 cm. Kita misalkan jarak dalam peta adalah X cm, maka kita tulis rumus skala tadi, yaitu rumusnya skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak yang sebenarnya, yaitu tadi kan sudah kita ketahui jarak kedua kota tersebut pada peta berskala 1/6 juta. Kita tulis 1/6 juta sama dengan X, yaitu tadi jarak dalam peta kita misalkan dengan X cm, maka kita tulis dengan X dibagi dengan 67.200.000. Kita kali silang, yaitu 1 dikali dengan 67.200.000. Kita tulis 67.200.000 dan 6 juta dikali dengan X, maka 6 juta X. 6 juta X sama dengan 67.200.000. Kita pindahkan 6 juta ini ke sebelah kanan, maka X sama dengan 67.200.000 dibagi dengan 6 juta. Maka hasilnya yaitu ini kita hilangkan, ini ada 03 di atas, kita coret, ini kita coret lagi 3 di bawah. Ini ada 2 0 di atas, kita coret lagi 2 0 di bawah, maka tinggal 672 dibagi dengan 60, maka nilai X-nya kita dapat 11,2. Jadi jarak antara Samarinda dan Tarakan pada peta adalah 11,2 cm. Ini jarak pada peta ya, bukan jarak yang sebenarnya. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2, yaitu soalnya jarak antara Samarinda dan Sangkulirang dalam suatu peta adalah 6 cm. Ini jarak pada peta, bukan jarak yang sebenarnya. Jarak sebenarnya kedua kota itu adalah 180 km. Tentukan skala peta tersebut. Nah, ini berbeda lagi pertanyaannya. Kita langsung saja tulis apa yang diketahui tadi, yaitu jarak pada petanya yaitu 6 cm. Dan yang diketahui tadi yaitu jarak sebenarnya yaitu 180 km, kita jadikan menjadi cm, maka kita dapat 18 juta. Kita masuk ke rumus skala tadi, yaitu skala sama dengan jarak pada peta skala dibagi dengan jarak sebenarnya. Langsung saja kita masukkan, yaitu jarak pada peta tadi yaitu 6 cm, kita bagi dengan 18 juta cm. Ini sama-sama kita bagi dengan 6, maka hasilnya yaitu 1/3 juta. Maka skala pada peta tersebut yaitu 1/3 juta. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu soalnya jarak kota A ke kota B adalah 8 cm. Jika skala yang digunakan adalah 1/500.000, berapa kilometer jarak kota A ke kota B yang sebenarnya? Ini kita tulis ukuran sebenarnya. Yang kita cari kan berapa kilometer jarak kota A dan kota B yang sebenarnya. Maka ini kan rumus skala tadi, skala sama dengan jarak pada peta skala dibagi dengan jarak sebenarnya. Jika kita ubah, maka jika yang dicari jarak sebenarnya,
maka maka rumusnya menjadi jarak sebenarnya sama dengan skala dikali dengan jarak pada peta skala. Maka kita tuliskan jarak kota A ke kota B pada peta tadi kan 8 cm. Kita tulis 8 cm dikali dengan 5 kan tadi 1/500.000. Kita kalikan dengan 500.000. Maka kita mendapatkan hasil yaitu 4 juta cm. Karena yang ditanyakan jarak yang sebenarnya, maka sentimeter kita ubah menjadi kilometer. Maka jarak yang sebenarnya antara kota A dan kota B itu adalah 40 km. Nah, itulah penjelasan mengenai skala. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian C, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data grafik dan persamaan. Untuk yang pertama itu perbandingan senilai. Tabel berikut menunjukkan bahwa hubungan antara pensil dan harganya. Tabel berikut ini adalah perbandingan antara banyaknya pensil dengan harganya, yaitu semakin banyak pensil maka harganya pun semakin tinggi, dan sebaliknya. Ini adalah banyaknya pensil. Untuk satu pensil itu harganya 400, 2 pensil 800, sampai 6 buah pensil itu 2400. Hubungan antara banyak pensil dengan harganya dapat digambarkan pada sebuah grafik atau kurva. Pada grafik terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar horizontal atau sumbu tegak vertikal. Titik 0 adalah titik potong kedua sumbu. Hubungan antara banyak pensil dan harganya ditunjuk pada grafik berikut ini. Berikut video penjelasan dari saya. Ini adalah tabel perbandingan senilai, yang mana X merupakan banyaknya pensil dan Y adalah harga pensil. Kita contohkan saja rumusnya. X sama dengan Y dikali X. Untuk kita menentukan hasil harga dua buah pensil itu, kita masukkan pada rumus banyaknya pensil sama dengan harga pensil dikali banyaknya pensil. Misalnya 4 buah pensil sama dengan 400 dikali 4 sama dengan 1600. Yang mana kita dapatkan ini 400 ini adalah kita berpatokan pada harga satu buah pensil itu seharga 400. Maka untuk harga 4 pensil itu seharga 1600. Dan juga untuk harga 5 buah pensil, maka kita cari 5 sama dengan 400 dikali 5 sama dengan 2000. Maka untuk harga 5 buah pensil itu seharga 2000. Kita masuk pada grafik. Untuk grafik senilai itu grafik dua besaran yang digambarkan oleh perbandingan senilai merupakan sebuah garis lurus yang melalui titik 0. Untuk perbandingan senilai itu grafiknya sebuah garis lurus yang melalui titik 0. Berikutnya adalah penjelasan tentang perbandingan berbalik nilai, yang mana seorang pengendara mobil berangkat dari Jakarta menuju kota Solo dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 16 jam dengan rincian sebagai berikut. Untuk waktu perjalanan 1 jam itu kecepatannya 60 km per jam, sampai dengan 6 jam kecepatan rata-rata itu
10 km per jam. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa waktu dan kecepatan berubah dengan perbandingan berbalik harga. Waktu berbanding terbalik dengan kecepatan sebaliknya. Hubungan ini dapat digambarkan dengan grafik kurva. Grafik dari hubungan antara kecepatan rata-rata dan waktu perjalanan merupakan kurva mulus, garis lengkung, dan kita lihat pada grafik berikut. Berikut penjelasan video untuk perbandingan berbalik nilai. Berikut adalah perbandingan berbalik nilai, yang mana tadi perbandingan senilai itu kita mencari harga sebuah pensil. Sekarang kita mencari rata-rata kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kita misalkan X ini adalah waktu perjalanan atau jam, dan kemudian Y adalah kecepatan rata-rata kilometer per jam. Untuk menentukan hasil pada tabel berikut ini, kecepatan rata-rata itu sama dengan 60, yang mana 6 dikali 10 sama dengan 60. Untuk kita menentukan kecepatan 4 jam itu 6 dikali 10 dibagi 4, maka kita dapatkan hasil 6 dikali 10 sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Untuk kecepatan 3 jam, 6 dikali 10 sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. Untuk kecepatan 2 jam, 6 dikali 10 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian untuk kecepatan 1 jam itu sama dengan 60 km per jam. Kemudian kita masuk pada grafik. Mengapa dikatakan grafik perbandingan berbalik nilai? Karena grafik ini dua garis besaran digambar oleh perbandingan berbalik nilai merupakan sebuah kurva mulus atau garis lengkung, yang mana tadi perbandingan senilai itu melewati garis kurva 0. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai itu garis melengkung. Itulah video penjelasan dari kami mengenai perbandingan. Semoga videonya mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.